Saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Pemirsa, aktor Eza Gionino akhirnya buka suara soal keretakan rumah tangganya usai resmi digugat cerai oleh sang istri, Meza Aulia Korita, pada 3 September 2025 lalu. Dengan penuh penyesalan, kemarin Eza mengakui dirinya sebagai kepala keluarga memang tak sempurna. Sejak 15 Agustus 2025 lalu, rumah tangganya memang renggang setelah Meza pergi bersama anak-anaknya tanpa sepengetahuannya. Bahkan Eza pun terkejut saat tahu ada gugatan cerai karena niat awalnya hanya memberi ruang beberapa hari untuk sama-sama berpikir dan saling introspeksi. Namun, semua berubah ketika Meza tak kunjung kembali. Eza pun sampai menangis mengaku rindu dengan anak-anaknya. Eza juga menyesali emosinya yang sempat menjatuhkan talak 1 yang ia anggap awalnya sebagai teguran hingga harus menjalani sesi psikolog di tengah kesedihan mendalam setelah kehilangan ibunya. Lebih menyakitkan lagi, Eza baru mengetahui jika sang istri ternyata juga sering ke psikolog. Hal yang sama sekali tak pernah ia duga. Saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Saya jauh dari kata sempurna, saya akuin itu. Mulai dari bulan awal Agustus kita ada cekcok seperti biasa. Terus akhirnya saya memberikan ruang dan waktu Saya memberikan ruang dan waktu untuk Eca supaya kita ada space dulu gitu. Dan akhirnya saya mengalah, saya keluar dari rumah. Terus saya berharap mungkin dengan kalau dalam kondisi emosi seperti ini gitu, jadi saya kasih space dulu. Tapi saya nggak menyangka, saya nggak expect tiba-tiba ada gugatan cerai seperti ini Ada gugatan cerai seperti ini Itu saya ucapkan memang adanya gitu. Dalam kondisi emosi, saya bilang saya talak 1 gitu. Saya bilang saya talak 1 gitu. Saya talak 1. Saya juga taunya juga dari media, bukan dari dia. Jadi gimana gitu perasaannya? Saya nggak tahu dia ada di mana, anak-anak ada di mana. Terus dengar ditambah lagi dia ke psikolog gitu. Jadi saya udah nggak bisa ungkapin lagi dengan kata-kata gitu. Saya sendiri di rumah. Saya benar-benar sendiri di rumah, itu rasanya sepi sekali. Hampa banget rasanya gitu. Dan saya baru dengar juga dari pengacaranya tersebut. Saya nggak tahu sama sekali. Kalau boleh jujur, apa mas? Ya. Kalau boleh jujur, justru selama ini saya yang ke psikolog dan istri saya sering menemani. Karena tahun ini saya baru kehilangan ibu saya. Jadi tolong saya mohon jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Jangan sampai saya kehilangan yang lain lagi. Saya nggak mau. Dan memang untuk saat ini klien kami juga sedang konseling juga ke psikolog gitu untuk sambil menenangkan diri, mendapatkan inputan juga dari psikolog, paralel menjalankan proses gugatan cerai ini. Dan suasana haru pun pecah dalam konferensi pers kemarin. Eza tak mampu menahan air matanya. Tangisnya jelas terdengar. Seorang suami dan ayah yang rindu anak-anak dan istrinya. Ia merindukan kebiasaan sederhana namun hangat. Tidur bersama buah hatinya, terutama Khan, anak keduanya. Dengan mata yang terlihat memerah, Eza memohon sang istri untuk kembali pulang membawa anak-anak mereka. Ia berjanji dari lubuk hati terdalam akan memperbaiki semuanya. Saya yang biasa setiap hari bertemu dengan anak-anak saya. Sekarang tidak. Saya biasanya tidur bersama Nicole, Khan, terutama Khan Khan, anak saya nomor 2. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng. Sekarang kita sudah nggak tidur bareng. Saya tidak tahu mereka ada di mana.
Saya sebagai seorang ayah, saya pengen sekali meluk mereka. Ya, saya ingin sekali meluk mereka, tapi tidak tercapai. Coba kalian bayangin, mungkin teman-teman semua yang udah punya anak ya gitu, sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya jadi saya? Bagaimana rasanya jadi saya? Saya nggak tahu. Saya pengen komunikasi, paling nggak video call lah gitu. Saya pengen tahu anak saya. Dan coba kalian bayangin, gimana? Saya kepikiran bagaimana wajah anak-anak saya, kebingungan, nggak tahu dedinya ada di mana gitu. Terus kalau mereka bertanya dedinya di mana, saya nggak tahu jawaban mereka itu apa. Saya jujur, saya sebagai seorang ayah, saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Saya rindu anak-anak saya. Dan saya juga rindu istri saya. Dalam setiap doa saya, dalam sujud saya, saya cuma berharap, ayo Bang, sayang, kembalilah pulang, yuk. Masalah kita komunikasikan dengan baik. Yuk, kita selesaikan semuanya baik-baik. Ayo kembali pulang, bawa anak-anak. Aku janji kok, aku bakal perbaikin semua kekurangan aku, ya, kesalahan aku bakal perbaikin semua. Ini menjadi kekhawatiran terhadap mental daripada anak-anaknya, bahwa Nicole, Kan dan juga Aksay itu memiliki kedekatan emosional dengan Mas Eza. Saya sudah berusaha mencari ke sekolah, saya sudah berusaha juga datang ke rumah keluarga, tapi saya tidak menemukan jawaban. Dan saya tidak tahu di mana istri dan anak saya. Dan saya tidak tahu di mana istri dan anak saya. Selain itu, Eza juga tegas membantah kabar adanya orang ketiga yang disebut-sebut menjadi penyebab perceraian rumah tangganya dengan Meza yang sudah keduanya jalani sejak 22 Juli 2018 yang juga disebut-sebut tanpa restu sang mama yang kini telah tiada. Tak hanya itu, isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT juga dibantah oleh aktor 35 tahun itu. Namun publik tentu masih mengingat kasus ini di tahun 2013 silam saat Eza menghebohkan media karena terbukti bersalah di sidang karena melakukan penganiayaan terhadap aktris Ardina Rasti, kekasihnya waktu itu. Hingga Ardina menangis dan mengungkap adanya rekaman kejadian tersebut. Kini Eza menegaskan situasi rumah tangganya dengan Meza sama sekali berbeda. Perceraian yang tengah berlangsung bukan karena kekerasan, bukan karena orang ketiga, melainkan masalah lain yang sedang mereka hadapi. Sampai pingsan, sampai tulang rusuk saya luka, sampai lebam semuanya. Saat itu saya sama sekali nggak melakukan perlawanan karena saya baru kejadiannya subuh pas saya baru pulang cuti. Jadi yang saya mau juga luruskan di sini ke teman-teman semua, dibilang ada KDRT lah gitu, ada pihak ketiga. Saya jelaskan dan saya tekankan itu tidak ada sama sekali, demi Allah tidak ada ya gitu. Demi Allah tidak ada dari saya KDRT apapun itu. Pihak ketiga pun juga nggak ada. Tolong saya mohon sekali lagi jangan bawa-bawa almarhumah ibu saya ya gitu loh. Ibu saya sudah insya Allah udah ada di surga, jadi saya mohon, dan itu semua tidak ada hubungannya. Jadi itu belum bisa saya sampaikan di sini ya, karena sudah masuk ke pokok perkara sebenarnya. Hanya saja memang hubungan mereka sudah tidak harmonis lagi seperti itu. Untuk gugatan memang kita selain perceraian, kita juga minta hak asuh anak ya, dan juga nafkah anak. Di tengah konflik rumah tangganya yang tengah memanas, Eza Gionino tak lupa menyampaikan ucapan kepada sang istri. Tepat hari ini, 11 September 2025, Meza Aulia Korita merayakan ulang tahunnya yang ke-31. Sebuah momen yang seharusnya penuh kebahagiaan, kini terasa berbeda. Karena bagi Meza, ucapan Eza seolah menjadi kado pahit di tengah keretakan rumah tangga mereka.
Hari ini tepat tanggal 11 September 2025. Selamat ulang tahun untuk istri saya tercinta, Meiza Aulia Korita. Walaupun kita terpisah dengan jarak waktu sekarang gitu, dimanapun kamu, terima kasih. Kamu perempuan yang hebat, kamu perempuan yang baik, kamu ibu yang baik juga. Untuk anak-anak kita, untuk Nicole, anak saya, sekali lagi selamat ulang tahun, panjang umur, sehat terus gitu. Dan semoga kamu bisa menjadi tetap bagian menjadi seorang istri yang baik untuk aku gitu. Jadi jujur sangat sedih ya gitu lah, ulang tahun dia saya tidak ada di sebelahnya ya gitu. Untuk saya pribadi, kalau ada apa-apa sama kamu di luar sana, kamu tahu tempat di mana kamu untuk pulang, kamu tahu ya. Sekali lagi selamat ulang tahun, sekali lagi selamat ulang tahun. Sayang, Mam, kalau kamu nonton ini, sekali lagi, ayo sayang, kita bicarakan baik-baik masalah kita. Kita bicarakan supaya kita bisa rujuk lagi ya gitu. Jangan ada kata-kata perceraian, aku mohon. Dan sekali lagi aku mohon juga, Mam, tolong buka pintu komunikasi kita. Hampir 2 minggu sudah, penjarahan di rumah mewah Uya Kuya di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur berlalu. Namun, jejak-jejak penjarahan serta trauma hebat masih terus menghantui para karyawan Uya jika mengingat kembali peristiwa mencekam itu. Ya, meski merasa was-was dan ketakutan kala itu, namun beberapa di antara mereka masih sempat pula merekam detik-detik kedatangan massa yang tak dikenal. Trauma juga masih memayungi orang tua Uya Kuya dan Astrid. Meski di saat penjarahan terjadi, mereka sudah terlebih dahulu keluar dari rumah. Takut sih pasti, Mbak. Orang saya ngelihat kok, cuma nggak bisa nyelamatin apa-apa, Mbak. Masa segitu banyaknya kan. Ini aja masih gemeter, Mbak. Saya lihat sih nyerang pagar, ada yang naik loncat sini nih. Ada, udah langsung geruduk aja. Cuma lewatnya yang teras depan tuh. Didobrak, langsung pada masuk semua. Mertua sama adiknya Mbak Astrid. Itu kebetulan lagi pada di luar, Mbak. Untungnya nggak ada di rumah, ya. Saya doang yang di rumah, sendirian. Waktu itu juga emang di lokasi, saya ada di lokasi. Kondisi situ udah rame gitu. Akhirnya Mas Uya nyuruh saya, udah videoin aja orang-orang yang ngambil kucing dan barang-barang. Nanti coba kita lacak untuk ngembaliin kucing-kucingnya gitu dong. Dan tak hanya orang tua dan karyawan, sang pemilik rumah yakni Astrid, istri Uya Kuya, juga sampai menangis terseduh saat harus menceritakan perasaannya walau sudah mengaku ikhlas. Saya benar-benar, Bu, saya ngerasain saya korban fitnah. Jujur, Bu, saya seperti ngerasa dizolimi. Sampai yang terjadi dengan rumah saya. Bu, tidak ada sepeser pun duit dari DPR untuk membangun rumah itu. Tidak ada sepeser pun. Setiap kali kita turun ke masyarakat oleh pemerintah itu kita berikan semua kepada masyarakat. Tidak ada dipotong sepeser pun. Karena saya tahu itu amanah. Setiap program yang ada dari pemerintah kita turunkan langsung tanpa ada potongan atau apapun. Karena itu hak masyarakat. Itu saya sangat amanah. Kalau saya, yang terjadi dengan saya ikhlas lahir batin. Ya berdoa saja, dari kemarin juga saya berdoa semoga ada yang berniat baik gitu kan. Terlepas dari kesedihan dan juga trauma yang masih dirasakan orang-orang terdekatnya, Uya sendiri hingga saat ini masih terus menanti sederet barang-barang pribadinya yang hilang, yang menurutnya sangat berharga. Foto pernikahan satu-satunya dan piala penghargaan Panasonic Award. Begitupun dengan kucing-kucingnya yang sebagian belum kembali. Lantas,
Apa saja barang-barang yang sudah dikembalikan kepada Uya? Dan benarkah Uya sampai harus mengontrak rumah khusus untuk kucing-kucingnya yang sudah dikembalikan? Sampai sekarang saya barang-barang kembali belum ada. Cuma tadi polisi sudah menemukan satu bundel yang isinya ada foto Astrid, ada akta jual beli, tapi saya belum lihat tuh akta jual beli apa. Foto-foto keluarga kita yang gede-gede, yang foto-foto anak-anak masih kecil, foto nikah. Itu sih yang sama kucing sih yang kasih kita ini. Total yang hilang itu kan ada 23 ya. Jadi yang sudah di tangan kami itu 9. Nah ini aku pikir biru. Ini ternyata Okinawa. Sayang, ya ampun. Ini Okinawa, Nawa. Kalau yang terjadi sama saya ikhlaskan, lahir batin. Tapi kalau untuk soal kucing kita sedang mencari dan kita sudah serahkan ke kepolisian. Penjarahan yang menimpa Uya yang belum genap setahun menjadi anggota DPR mematik dukungan dari banyak pihak, termasuk rekan-rekan sesama selebriti dan orang-orang yang pernah dibantunya. Dukungan itu dibuktikan dengan banyaknya kiriman papan bunga mendukung Uya. Bahkan ada papan bunga yang unik dengan diberi gambar foto Uya Kuya. Lalu, seperti apa pula curhat bercampur tangis Nisa, asisten Uya, tentang sosok sang bos yang kabarnya hingga kini juga masih trauma? Setiap luka ada daya, di setiap ujian ada makna. Tetaplah kuat Bang Uya Kuya, doa terbaik kami untuk abang dan keluarga. Jadi sedih aku bacanya. Karena aku tahu Kak, maksudnya tuh di lapangan tuh, iya kan aku dari zaman dia pengen tahulah perjuangan dia tuh sama warga kayak gimana gitu. Kalau ada yang sakit pun susah dapat rumah sakit tuh langsung dibantu gitu. Berbanding terbalik dengan Uya Kuya yang sudah muncul dan merespon peristiwa penjarahan di rumahnya, Eko Patrio justru masih terkesan sembunyi. Ya, selain belum juga muncul ke ruang publik, kondisi rumah mewahnya pasca penjarahan 2 minggu lalu juga masih terlihat hancur dan berantakan. Satpam dan para tetangga pun mengakui jika Eko dan keluarga hingga saat ini belum sekalipun muncul menengok rumahnya, padahal polisi sudah menetapkan tersangka para penjara rumahnya. Kemanakah Eko? Benarkah warga juga belum melihat adanya pengembalian barang-barang milik Eko oleh para penjara? Saya sih kalau untuk itunya belum melihat dari saudara Ekonya itu sebagai anggota DPR datang ke rumahnya ya setelah kejadian itu kan. Kalau buat Pak Eko kita belum ada yang bisa dihubungin, kita juga nggak ada informasi dari dia. Ya kalau pokoknya dia pas ada gini dia udah nggak ada di tempat, ya paling ada rumah tangga doang, rumah tangganya atau keamanan dari dia. Ada beberapa tersangka yang sudah ditangkap dan lain sebagainya, namun secara rinci nanti kami update lagi. Pasti akan diproses tuntas. Setali 3 uang dengan Eko, rumah Nafa Urbah juga masih terlihat sama seperti saat dijarah. Rumah itu hanya ditutupi pagar dan diberi tulisan rumah ini sudah dijarah. Warga mengakui Nafa juga belum pernah terlihat mendatangi rumahnya pasca penjarahan yang terjadi. Melalui medsosnya, Nafa justru terlihat tengah berada di Magelang menemui warga di dapilnya. Lantas, mengapa Nafa tak jua muncul di rumahnya? Sepi-sepi aja rumahnya, nggak ada orang ke rumah. Mungkin beliau sibuk atau gimana, karena ibu juga belum ngeliatin rumahnya. Kerabat-kerabat atau keluarganya juga belum ada yang datang. Di sisi lain, seperti apa kecaman Farhad Abbas terhadap para penjara? Lantas,
Apa kata Komeng yang juga sebagai anggota DPRD prihatin melihat penjarahan menerpa teman-temannya? Ya kita paling ikut prihatin aja kan gitu. Ya apa yang nggak bisa dibicarakan. Ya mudah-mudahan sehat kembali semuanya ya. Rakyatnya semuanya pada sehat aja. Uya-kuya sudah tampil. Bang Eko juga udah tampil. Pesan buat Eko itu semua ada. Apa yang sepakat Abah sampaikan itu adalah mewakili Uya, Eko, dan Nafa. Tak hanya di Jakarta, beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Arumi Bahsin, istri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak, turut berbagi cerita mencekap saat kantor dinas sang suami, Gedung Negara Gerahadi Surabaya, dibakar para pendemo. Ya, ibu 3 anak ini mengaku kaget saat tahu kantor sang suami jadi korban amuk massa. Lantas, apa langkah pertama Arumi? Dan apa saja kenangan Emil dan Arumi terhadap Gedung Negara Gerahadi? Pada saat itu fokusnya nanya kabarnya Mas Emil karena pasti buat Mas Emil sebagai ya pertama ada kantornya di situ, kedua juga punya kedekatan emosional lah dengan Gerahadi. Jadi pasti ada kagetnya. Tempat tersebut menyimpan banyak kenangan kerja-kerja yang tentunya menyisakan kesan yang mendalam sejak 2019. Coba menenangkan, tapi yang hebatnya sih Mas Emil fokus gitu, maksudnya fokus karena ya sekali lagi Mas Emil tuh sangat dibutuhkan pada saat itu. Perseteruan antara psikolog Lita Gading dan Ahmad Dhani hingga Mulan Jamila masih menjadi sorotan panas publik. Yang seakan tak berkesudahan padahal sudah masuk ranah hukum. Bahkan Lita Gading sampai menyoroti hingga memborbardir gaya hidup Mulan Jamila yang dituding sering flexing, termasuk kebiasaannya menggunakan tas bermerek. Hal ini pun memicu perbincangan panas di media sosial, di mana publik penasaran dengan dinamika antara mereka. Tak hanya membahas gaya hidup, Lita Gading juga mengingatkan agar Ahmad Dhani dan Mulan Jamila tetap menunjukkan sikap profesional di ruang publik, menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab yang diembannya sebagai anggota dewan. Lita menilai hal tersebut penting, mengingat latar belakang pendidikan yang dimiliki Mulan Jamila. Tidak boleh flexing. Ya saya juga, iya dong, saya nggak pernah flexing kan ya. Kamu nggak pernah flexing? Siapa bilang? Tuh, bini lo, flexing melulu, pakai branded semuanya, yeay. Tuh lihat, ada Chanel 25, ada Chanel Boy, ada Lindy. Itu mehong-mehong semuanya Pak Dewan. SMA, Bo, kualitasnya coverable nggak ya? Lewat unggahan di akun media sosial pribadinya @lita.gading, sang psikolog kembali melontarkan kritik kepada Mulan Jamila. Unggahan tersebut pun menuai perhatian publik dan kembali memanaskan perseteruan antara keduanya. Kita bahas Mulan Jamila. Dia itu sudah 2 periode di DPR. Dia lulusan SMA. Tahu dong Mulan Jamila itu siapa? Bikin Bunda Maya sakit hati seumur hidup. Kita bahas ya. Dia itu lulusan SMA. Lulus atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi yang jelas guys, dia itu nggak pernah kerja. Dia pengalamannya cuma nyanyi doang. Tapi ditempatkan di Komisi 7 yang membidangi energi, mineral, riset, teknologi, dan lingkungan hidup guys. Bisa nggak ya? Pertanyaannya nih, dia belajar dari mana? Ada nggak latar belakang itu? Mineral, teknologi loh. Ya gimana mau mewakili rakyat kalau diri sendiri aja masih bingung menghadapi apa yang gua harus lakukan nih di komisi ini. Lebih baik mundur lah. Kita semua rakyat udah pinter sekarang. Udah mengerti tentang siapa saja yang layak
berada di DPR. Saran saya, sekolah dulu, pinter dulu, mengerti tentang bahasa apa yang disampaikan oleh narasumber. Itu aja. Kok lucu gitu, untuk memahami bahasa sederhana aja dia nggak paham bagaimana dia harus memahami masyarakat Indonesia yang sebegini bagaimana besar. Jadi wakil rakyat kalau you nggak ngerti. Nah, lebih baik banyak ngurusin permasalahan masyarakat, bukan masalah receh. Iya. Tolong saya. Hujan deras yang mengguyur Provinsi Bali sejak Selasa malam waktu setempat memicu banjir besar di sejumlah wilayah di Pulau Dewata, Rabu kemarin. Di Kabupaten Jembrana, air bah menerjang kawasan pemukiman dan fasilitas umum sehingga memaksa warga mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Sementara di Denpasar, banjir mulai mengepung sejak pagi. Akibatnya, kantor pemerintahan dan sekolah ditutup, mobil-mobil terendam dan terseret banjir. Rumah roboh, serta tamu-tamu hotel yang sampai dievakuasi menggunakan perahu karet. Tolong saya. Jadi ada beberapa fenomena yang mempengaruhi dinamika atmosfer di wilayah Bali, seperti diantaranya aktifnya gelombang Rossby ekuatorial yang mendukung pembentukan awan konvektif di wilayah Bali. Selain itu, dari skala lokal juga terpantau adanya kelembapan yang terpantau cukup tinggi di lapisan menengah hingga atas, serta labilitas atmosfer juga turut mendukung pertumbuhan awan konvektif yang cukup signifikan di wilayah Bali. Lihat di TV ya, sampai 4 kabupaten loh, ya luar biasa itu airnya sampai kayak begitu. Terus ada yang roboh juga kan rumah kan, berarti kenceng banget itu. Banjir besar yang melanda Bali sontak mematik kekhawatiran Nana Mirdad yang selama ini tinggal di Bali bersama sang suami Andrew White dan kedua anaknya. Apalagi saat banjir terjadi, Nana dan Andrew justru tengah berada di Jakarta guna merayakan ulang tahun sang adik Nathan dan menjenguk ayahnya Jamal Mirdad yang tengah sakit. Yang membuat Nana khawatir, ia meninggalkan putrinya Sarah di rumah hanya dengan ART, sementara sang kakak Jason sedang kuliah. Lewat laman sosmednya, Nana menuturkan air memang tidak sampai masuk ke rumahnya, tetapi tembok rumahnya ada yang roboh, terhantam arus banjir. Sedih banget dengar kondisi Bali yang lumpuh karena banjir di mana-mana. Teman-teman juga subuh-subuh udah pada chat, tanya keadaan rumah, karena rumahku di pinggir sungai. Rumah aku nggak apa-apa, air sungai naik tapi nggak sampai ke rumahku. Cuma memang tembok aku ada yang jebol karena air sungainya. Tulis Nanda Mirdad. Ditemui kemarin kepada tim Silet, Lydia Kandau pun menuturkan kekhawatirannya. Lalu, apa kata Lydia Kandau saat tahu rumah putrinya di Bali ikut terdampak banjir sampai temboknya roboh? Kebetulan Nana lagi di Jakarta kan. Kaget juga saya kan. Langsung saya tanya kabarnya Nana gimana rumahnya. Yang saya khawatirin tuh pertama-tama anaknya Nana, Sarah. Kalau Jason kan udah keluar dia. Sarah gimana gitu. Ternyata dia masih tidur waktu kejadian, surut dia baru bangun gitu. Terus apa aja yang kena, ya itu Kodi, kan berapa lama yang lalu baru mati ya. Kuburannya hilang mah, bisa saya difotoin batas tembok belakang rumah dia yang ke kali gitu. Ya hancur, jebol, berarti keras banget loh itu. Aduh, keras banget sampai rumah hancur gitu. Nggak tahu sih berapa meternya, cuman kan Andrew juga usaha kaos kan. Andrew cerita kalau pabrik kaosnya itu hilang semua udah. Banjir
Banjir besar di sejumlah wilayah di Bali tak hanya merendam permukiman warga, tetapi juga merusak infrastruktur, menutup akses jalan, hingga menyebabkan korban jiwa. Aji Krishna sebagai tokoh masyarakat Bali menunjukkan kepeduliannya dengan langsung turun ke rumah-rumah warga yang terdampak banjir guna mengetahui kondisi terkini mereka serta memberikan bantuan. Pusat banjir itu ada di Tukan Badung, berdekatan dengan Pasar Kumbasari, dan satu rumah yang roboh. Dan rumah yang roboh itu masih punya temen yang gaib nih. Kena rumahnya, oh, berapa tinggi air, Pak? 3 meter. Sampai habis. Semua udah keluar semua. Terus Pak kemana lari? Sana. Ya. Mesin-mesin rusak semua. Mesin rusak semua. Mesin ini mesin 4 ketinggian air sampai AC outdoornya itu. 2 sampai 3 meter ketinggian air ya? Kurang lebih. Ada support buat sama Ji ya? Buat inilah, buat bersih-bersih, buat perbaiki mesin-mesin yang rusak, biar bisa produksi. Yang nggak bisa berkata apa-apa sih, memang udah terjadi. Mudah-mudahan pada ikhlas, pada sabar semuanya. Dari kemarin alami banjir besar dan mematik banyak warga membantu korban banjir, Ivan Gunawan juga kembali jadi sorotan terkait sisi kemanusiaannya yang membantu sesama. Tak tanggung-tanggung dan tanpa gembar-gembor, Ivan Gunawan justru kedapatan terbang langsung ke Kairo, Mesir, guna melihat dan mengawal secara langsung penyaluran bantuan untuk para pengungsi Gaza, Palestina yang ada di kamp-kamp pengungsian di Mesir. Tidak tanggung-tanggung, ada 9 titik kamp pengungsian termasuk sekolah, rumah sakit, dan juga gudang makanan yang dikunjungi Igun dan rombongan selama berada di Mesir. Aku lagi ada di gudang di mana tempat penyimpanan bahan makanan untuk didonasikan. Jadi saya mau bantu mereka packing. Kenapa ini ada di wilayah Mesir? Karena memang Mesir ini berdekatan dengan perbatasan. Tapi gerakan kita tidak hanya untuk dikirimkan langsung ke Gaza. Minggu lalu kita sudah mengirimkan donasi tahap pertama yang dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah penyaluran air bersih di Gaza, ada kurang lebih sekitar 9 titik. Dan selanjutnya adalah masakan fresh yang memang dimasak langsung di kamp pengungsian. Makanya saya pengen menjadi saksi dan melihat langsung donasi yang kita kirimkan. Alhamdulillah ya, aku nggak berani komentar yang terlalu muluk atau terlalu gimana. Itu semua doa Igun sendiri, ya kan? Ya doa kita orang tua, bantu juga doa, ya kan? Tapi kalau itu ya, apa ya? Ya alhamdulillah doanya Igun itu dijabala. Bantuan air bersih dan makanan yang dibagi dalam 3 tahap itu menyasar sedikitnya 2.812 jiwa pengungsi yang harusnya meninggalkan tanah kelahiran mereka di Gaza lantaran konflik kemanusiaan berkepanjangan yang terjadi di sana. Di sisi lain, sosok Haji Igun memang dikenal cukup ringan tangan membantu sesama, tak hanya di tanah air, tapi juga hingga ke luar negeri. Setiap orang punya cara untuk bisa berpartisipasi di dalam sebuah misi kebaikan. Tapi kalau saya memang bersyukur sekali Allah titipkan saya untuk bisa mendesain, ada karya. Makanya aku bilang bahwa sekarang ini waktu bergulir begitu cepat. Kalau misalnya kita nggak ada action, nggak ada tindakan yang bisa membawa kebaikan, kayaknya sayang banget ya. Kalapa. Enak juga sama Kang Cecep. Boy kan saudaranya Kang Cecep. Mengejutkan.
Nandi Juliawan, pemeran Encuy dalam sinetron Preman Pensiun, ditemukan meninggal dunia di rumahnya di Garut, Jawa Barat pada Sabtu 6 September 2025 lalu. Kabar duka ini sontak mengejutkan publik, sekaligus menyisakan misteri besar karena Encuy meninggal dunia lantaran mengakhiri hidupnya sendiri. Namun pemirsa, kisah pilu itu ternyata menyimpan tanda tanya besar. Sang istri menjadi orang pertama yang menemukan jasad Nandi Juliawan. Setelah pulang berjualan di kota Garut, sekitar pukul 9 malam, polisi segera melakukan olah TKP, tetapi hasil visum belum juga dipublikasikan. Sementara keluarga yang masih larut dalam duka menolak dilakukannya otopsi hingga jenazah langsung dimakamkan dengan tergesa malam itu juga, tepat pukul 2 dini hari. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi di balik kepergian mendadak Nandi Juliawan? Mengapa keluarga menolak otopsi? Benarkah ada sesuatu yang janggal di balik malam terakhir almarhum? Tim Silat pun berangkat ke Garut menelusuri jejak dan fakta yang mungkin bisa menjawab misteri tentang kematian pemeran Encuy di sinetron Preman Pensiun. Ketika pada hari Sabtu malam sekitar pukul 21.00 WIB, istri dari almarhum pulang dari berjualan. Kemudian ketika memasuki rumah sudah melihat suaminya di dalam rumah sendiri. Saat itu langsung juga dari pihak kepolisian melakukan olah TKP. Untuk motif saat ini petugas masih mengadakan penyelidikan. Untuk otopsi belum dilakukan dan langsung dimakamkan karena pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi. Kaget ya, memang warga terutama RT RW ya itu turun, terus laporan aja RT RW-nya itu ke kepolisian sama desa. Istrinya itu ya shock kelihatannya gitu ya, shock gitu. Dimakainya itu sekitar hari Sabtu, ya Minggu jam berapa ya, sekitar jam 1. Kalau sosoknya dia soleh sih ya, seperti nggak ada masalah gitu, istilahnya sepertinya nggak ada. Tapi kagetnya ya itu kenapa gitu ya. Awal pertama saya mendapat kabar itu di grup WhatsApp, jadi jam 9 malam saya buka WhatsApp, kirain teman-teman pada bercanda gitu. Pas coba diyakinin gitu ke pihak keluarga, ternyata benar Encuy meninggal gitu. Jadi saya langsung buru-buru dari Bandung langsung berangkat ke Garut malam itu juga. Ya sangat tidak percaya gitu, karena nggak mungkin, ini keterlaluan, pasti teman-teman bercanda gitu di grup. Pas dipastiin ternyata benar, ya shock juga gitu. Kepergian Encuy memang mengejutkan keluarga, sahabat, hingga pemirsa setiap Preman Pensiun. Ditambah lagi cara kepergiannya yang masih menyisakan misteri. Lalu, seperti apa tangis sahabat sekaligus sesama pemain di sinetron Preman Pensiun saat datang berziarah ke makam? Aku sama dia itu tidak pernah nggak ketawa. Aku nggak pernah pokoknya aku ngerasa kalau sempat suka punya pikiran kalau pengen ketawa ya ketemu Dado, ketemu Nandi, biar bisa happy lagi gitu. Ikhlasin semua yang misalnya dia pernah nyakitin siapa atau dia pernah berbuat nyakitin kalian atau teman-teman di sini, aku harap kalian bisa nerima, bisa maafin, bisa ikhlasin biar Dadonya juga tenang. Ya, Nandi Juliawan memang meninggalkan kesan lewat perannya sebagai Encuy di sinetron Preman Pensiun.
Karakter khasnya sebagai calo angkot dengan topi pet yang selalu menempel di kepalanya melekat di hati para penonton. Namun pemirsa, kepergian Encuy yang begitu tragis dan mendadak menyisakan luka yang dalam. Bukan hanya bagi keluarga yang ditinggalkan, tetapi juga bagi para pemain dan penggemar setia preman pensiun. Sangat shock sekali ya, waktu pas dengar almarhum. Nggak ya percaya juga sih dengar dari teman-teman, dari grup. Ya kaget, shock banget. Terpukul sekali lah, teman dekat banget, ngerasa kehilangan banget lah. Ngerasa terpukul pas dengar kabar, makanya langsung mastiin ke Garut juga. Al-Fatihah buat Encuy, buat pemirsa Silet. Kalau Encuy ada salah, mohon dimaafkan. Minta doanya biar beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari misteri kematian Encuy preman pensiun, Malam Puncak Anugerah Komedi Indonesia atau Anukom 2025 semalam tampil megah dan meriah. Membawa panggung semakin gemerlap dengan deretan komedian papan atas dari berbagai generasi. Live dari studio RCTI, acara yang telah memasuki tahun kelimanya ini menghadirkan suasana penuh gelak tawa dan apresiasi kepada insan komedi tanah air, termasuk Nunung yang berhasil meraih piala sebagai seniman komedi perempuan terpilih. Sule yang dikabarkan tengah sakit dan tak datang juga berhasil meraih piala sebagai seniman komedi pria terpilih. Bahkan tak hanya soal penghargaan, momen spesial ini juga jadi ajang regenerasi mempertemukan talenta muda dan legenda komedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini benar-benar apa saya mimpi? Tolong salah satu ada yang mau cium saya mimpi. Bahagia banget ya, sudah berapa puluh tahun yang saya merasakan nerima piala lagi gitu. Kalau dulu masih muda bertahun-tahun gitu, dan dengan usia yang sudah tidak muda lagi, tiba-tiba masih diberi kesempatan sama Allah. Saya diberi kesehatan, diberi penghargaan, masih dipercaya sama masyarakat, ya kan, karena ini yang nilai kan masyarakat kan. Jadi masih diberi kepercayaan itu senang banget, terharu banget saya, dan puji syukur ya Allah, Allah itu baik banget. Mohon maaf saya tidak bisa hadir dikarenakan kesehatan saya yang kurang bagus. Sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga dan teman-teman, rekan-rekan PASKI, saya ucapkan terima kasih. Oh, sangat apa ya? Sangat meriah sekali. Sebenarnya kalau buat apa ya? Kalau buat Bapak tadi bilang meriah, ya. Sebenarnya setiap tahun kita Anukom meriah. Ya. Cuman sekarang agak berbeda aja. Ada penetapan Hari Komedo. Ya. Yang komedi. Momen-momen seperti ini harus memang dipertahankan ya. Jadi event-event seperti ini tuh bagus banget buat memotivasi para pelawak agar tetap semangat.